Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaji dengan irama yang bagus, baik, dan benar. Di video-video saya yang sebelumnya, saya hanya mengupload murotal-murotal saja. Dan di video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan langkah-langkah yang pernah saya tempuh dalam ilmu qiraah. Yang mungkin langkah-langkah ini tidak sama dengan korek-korek lain, tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua para pemula seperti saya ini. Baiklah sahabat-sahabatku, masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yakni niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita akan qiraah, kita akan tilawah, kita akan murattal, kita akan adzan, kita akan menjalankan semua aspek kehidupan, itu kita harus niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiraah itu jangan diniatkan untuk riya, pamer, sombong kepada teman-teman kita. Jangan, itu adalah salah besar. Maka dari itu, kita semua harus menjalankan segala kerjaan dan aspek kehidupan kita dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan nada irama yang baik, seperti dalam Al-Quran surah Al-Muzammil yang berbunyi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Allah berfirman yang artinya atau lebih dari setengah itu, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Dan di dalam hadis Rasulullah juga bersabda bahwasannya bukan termasuk dari golongan kami yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak memperindah bacaan Al-Quran tersebut. Baiklah, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yakni merubah mindset kita. Mengapa kita harus merubah mindset? Jadi, banyak masyarakat Indonesia meyakini bahwa melafalkan Al-Quran dengan irama yang bagus itu adalah sebuah bakat. Nah, di sini kita harus merubah mindset kita yang tergarisbawahi sebuah bakat melafalkan Al-Quran dengan bagus. Kita ganti dengan kita bisa melafalkan Al-Quran dengan bagus. Dengan cara apa? Kita bisa melafalkan Al-Quran dengan irama yang bagus dengan cara sering mengaji, mengikuti khusus qiraah, atau bisa juga sering mengaji dengan diselingi bacaan murotal-murotal para syekh-syekh imam besar. Nah, itu bisa menolong kita dalam melafalkan Al-Quran dengan irama dan nada yang bagus. Oke, next kita masuk ke langkah yang ketiga.
Langkah yang ketiga, yakni kita harus mengetahui karakter dari suara kita. Apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah misalkan yang memiliki nada suara karakter yang rendah, jadi tidak mampu untuk menggapai nada-nada suara yang tinggi. Nah, jadi mencari karakter murotal yang seh nada-nada yang mampu untuk rendah. Nah, begitu pula dengan nada yang karakter nadanya yang tinggi tidak mampu untuk menggapai nada-nada yang rendah. Nah, itu mencari karakter seh ori yang murotalnya nadanya tinggi. Dan ada pula bahkan yang bisa kedua-duanya. Baiklah, langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah kita harus mengetahui yang namanya ilmu maqamat, qiraah sab'ah. Apa ilmu maqamat itu? Atau yang biasanya disebut qiraah sab'ah. Ilmu maqamat adalah irama-irama yang digunakan kita saat membaca Al-Quran. Nah, ada berapa ilmu maqamat itu? Ada 8, karena qiraah sab'ah jumlahnya ada 8. Yang pertama ada maqam kurdi, yang kedua ada maqam nahawan, yang ketiga ada maqam jiharkah, yang keempat ada maqam soba, yang kelima ada maqam ros, yang keenam ada maqam sika, yang ketujuh ada maqam hijaz, yang kedelapan ada maqam bayat. Nah, dari mana kita mendapatkan ilmu-ilmu seperti ilmu maqamat tersebut? Nah, ilmu maqamat tersebut bisa kita dapatkan dengan cara kita mengikuti kursus qiraah, atau bisa juga dengan mendengarkan tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Dan ketika kita sudah memahami yang namanya ilmu maqamat tersebut, maka untuk ke langkah selanjutnya menjadi lebih mudah. Oke, baiklah, kita masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima yakni mencari nada-nada irama murotal yang sesuai dengan karakter suara kita. Jadi kita mencari murotal yang sesuai dengan karakter kita seperti yang tersebutkan tadi, agar mudah dalam menghafalnya. Jadi misalkan teman-teman yang suka mendengarkan musik, nah musik itu kalau kita dengar lalu merasa oh ini mudah untuk dihafal, nah kita tertarik kan untuk menghafalnya. Nah coba kita terapkan dalam ilmu murotal menghafal Al-Quran ini. Nah jadi ketika kita sudah mendengarkan murotal tersebut dan enak didengar, karakternya pas dengan suara kita ulang-ulang. Agar apa? Agar kita membaca Al-Quran semakin baik. Nah, langkah yang terakhir ini adalah sistem murojaah, ilmu murojaah. Apa murojaah itu? Murojaah adalah mengulang-ulang hafalan kita. Jadi di sebelumnya kita sudah menghafal nada-nada serta ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang kita hafal. Nah, itu kita harus mengulangnya. Agar apa? Agar kita semakin ingat dan mungkin matang dalam menghafal Al-Quran dengan baik tersebut. Agar juga tidak lupa. Eman kan kalau kita lupa? Nah, jadi kita terapkan sistem murojaah agar kita mungkin matang serta tidak mudah lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian langkah-langkah yang dapat saya berikan selama saya menempuh ilmu qiraah. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung dakwah kita semua. Kalian juga bisa meninggalkan komen di kolom komentar video kira-kira apa lagi yang dapat saya munculkan di konten-konten berikutnya. Semoga dukungan para sahabat-sahabat sekalian dinilai Allah sebagai ladang pahala dengan menuju surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.